Cover Flower. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya. Kembali aku akan ngebahas Complexion. Ini adalah salah satu dari brand lokal yang bahkan belum pernah aku coba. Tapi karena kalian banyak banget yang request, ya udahlah akhirnya aku buat video ini, yaitu cushion terbarunya dari Si Makeup yang seperti ini. Namanya Fix and Flawless Acne Cover Cushion. Jadi kalau dilihat dari harganya memang masih cukup terjangkau untuk ukuran cushion, kayak sekitar 100 ribuan aja ya. 100 lebih dikit kalau nggak salah. Nanti untuk update harganya kalian bisa langsung cek aja linknya di kolom deskripsi. So, aku penasaran seperti apa untuk kualitasnya. Mereka ada 3 varian warna dan aku beli salah satu warna yang di tengah-tengahnya aja. Terus akan aku review kali ini kupas tuntas mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanannya juga. Kalau kalian udah penasaran dan nge-request video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan untuk yang pertama aku akan ngebahas packagingnya yang dia tuh super simple dan kelihatan bersih. Aku suka sih packaging yang putih kayak gini. Di bagian depan tadi seperti yang udah aku bilang ada nama produknya Fix and Flawless Acne Cover Cushion. Dengan kandungan-kandungannya tertera di sini ada salicylic acid, niacinamide, red clover flower. Jadi kalau dilihat ini semacam hybrid cushion gitu ya. Selain dia bisa mengcover imperfection wajah, di sini dia juga tertera ada kandungan-kandungan skincare-nya untuk perawatan kulit. Khususnya mungkin untuk kalian yang acne prone ya, karena di sini ada salicylic acid, udah terkenal banget sih untuk mengatasi jerawat. Terus ada nama shade, udah gitu klaim produknya yang nanti akan aku bahas seperti biasa setelah diaplikasikan di wajahku ya. Untuk cushionnya dari Si Makeup ini ada kandungannya SPF 35 PA+++ yang bisa melindungi dari paparan sinar matahari. Untuk netonya sendiri dia ada 10 gram, harga terupdate-nya kalian bisa cek aja linknya di bawah ya. Sepertinya sih kemarin aku beli sekitar 100 ribuan berapa gitu. Untuk detailnya juga akan aku tulis. Menurut aku sih untuk ukuran cushion harganya masih cukup terjangkau, tapi ternyata memang isinya tidak sebanyak cushion-cushion pada umumnya. Karena di sini ada 10 gram, biasanya kan ada 15, 12 kayak gitu. Terus di bagian belakangnya ini juga ada klaim produk, cara pakai ingredients-nya. Kalau misalnya kalian penasaran akan aku zoom aja di situ. Semoga cukup kelihatan ya, karena tulisannya kecil juga nih. Udah gitu di bagian bawahnya ada expired date sampai di tahun 2025. Tapi tertera di bagian sampingnya sini, setelah cushionnya dibuka, dia tuh bertahannya hanya selama 6 bulan aja. Menurut aku sih nggak masalah ya, karena cushion ini kalau misalnya kalian pakai tiap hari, bahkan 1 bulan kayaknya nggak nyampe udah habis. Jadi nggak masalah dengan tenggat waktu yang 6 bulan. Udah gitu, untuk produknya Si Makeup ini pastinya juga sudah ada nomor BPOM, jadi aman ya buat kita pakai di kulit. Dan aku baru memperhatikan nih di bagian samping, dia memang menyebutkan makeup for acne skin. Jadi buat kalian yang tipe kulitnya acne prone, nggak usah khawatir karena ada kandungan skincare-nya juga. Harusnya aman ya di tipe kulit wajah kalian. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya. Yang kemarin sih dari review-reviewnya pada bilang cantik, cute, bagus gitu ya. Ternyata memang iya sih. Menurut aku dari warnanya aku suka karena kayak warna-warna soft pink gitu. Dengan bentuknya tuh kotak. Jadi beda dengan cushion-cushion pada umumnya yang bulat. Ini bentuknya kotak kecil seperti ini. Di bagian depan ada nama brandnya Si Makeup. Udah gitu di bagian belakangnya, pastinya selain nama produk, dia juga ada nama shade-nya, kandungan-kandungannya tadi, neto, dan lain-lain. Kalian bisa langsung lihat aja lengkapnya di situ. Dan setelah dibuka seperti ini, pastinya sama dengan cushion-cushion pada umumnya, dia ada kaca dan juga puff. Di sini sih kacanya kayak nggak keset gitu loh, jadi bisa naik turun seperti ini. Biasanya kan ada ya tutup cushion yang setelah dibuka tuh dia berhenti misalnya sampai sini aja atau sampai sini. Ini tuh bisa maksimal sih menurut aku. Jadi kayak seperti ini kalau misalnya ngaca juga ini ukurannya pas ya. Udah gitu nggak ada penutup plastiknya sih, langsung bisa difungsikan untuk ngaca aja. Dan untuk di bagian puffnya nih yang aku mau kasih tunjuk ke kalian, dia bentuknya pastinya juga kotak. Menurut aku untuk ketebalannya ini agak tipis ya dibandingkan yang biasanya pernah aku review. Tapi empuk sih kalau aku pegang-pegang kayak gini. Terus untuk ukurannya 3 jari seperti ini bisa masuk, jadi nyaman ya biasanya untuk mengaplikasikan. Barulah di bagian dalamnya ini adalah cushionnya dengan ada penutupnya di situ. Nanti kalau kita mau pakai tinggal dibuka aja ya. Dan untuk cushionnya ini sudah aku pakai di wajah aku, hasilnya kayak gini.
Aku akan kasih tunjuk untuk cara pengaplikasian detailnya di videoku yang berikut ini. Oke, sekarang aku langsung akan pakai aja di wajah aku untuk cushionnya dari si makeup. Nggak sabar banget ya lihat packagingnya yang cakep seperti ini. Jarang-jarang sih cushion package-nya kotak, dan ini sih sebenarnya mirip punya Rose All Day ya untuk hint warnanya kayak pinky soft. Dan di bagian dalamnya ada puffnya kotak juga. Terus di sini aku pakai shade-nya adalah yang hazel, kayaknya yang natural gitu ya. Langsung aja akan aku buka untuk penutupnya. Oke, tara, seperti ini. Untuk warnanya semoga aja cocok, kayaknya agak sedikit gelap, tapi yang nggak tahu nanti seperti apa waktu dipakai di wajah aku. Seperti biasa, kondisi wajah aku kayak gini, ada beberapa imperfection di pipi dan area bawah mata yang gelap. Kalau di dagu aku sih ini sepertinya bekas-bekas coret sudah pudar, jadi aman ya. Buat kalian yang penasaran aku pakai skincare apa, bisa cek di video aku yang ini, update skincare rutin aku. Beneran ampuh tuh untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat. Dan sekarang aku mau langsung aplikasikan aja di wajah aku biar lebih jelas nih. Di sini udah aku zoom. Dan seperti biasa aku pakai sinar matahari langsung, jadi nanti maklum-maklumin aja ya kalau agak terang redup. Tapi sepertinya sini nggak terlalu mendung, jadi aman untuk cahayanya. Langsung aku akan tap aja di puff cushionnya. Wow, seperti ini dalam satu kali tap pengambilan. Lumayan banyak ya terangkat. Langsung akan aku aplikasikan di pipi kanan wajah aku dulu. Oke, ternyata untuk shade-nya agak sedikit kegelapan sebenarnya dengan tipe skin tone aku. Kemarin sih aku sempat ragu-ragu pengen beli yang shade pertama, tapi takutnya nanti tuh nggak pas gitu loh keputihan. Nggak apa-apa, kita akan lanjut aja. Beberapa kali tap sebenarnya belum terlalu kelihatan ya untuk coveragenya nih. Noda-noda masih ada, kayak hasilnya masih natural banget. Jadi aku harus tap lagi, ambil produknya, dan coba aplikasikan di wajah aku lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Aku akan kasih tunjuk aja. Sebenarnya sih ini di wajah aku memang dia tuh teksturnya agak cair, jadi berasanya ringan banget, kayak nggak pakai apa-apa sih sejauh ini. Tapi dari coveragenya nih masih belum nutup ya noda-noda, terus ada area bawah mata aku juga belum maksimal walaupun sudah menyamarkan. Jadi sepertinya aku perlu layer lagi ya. Untuk yang kedua nih aku ambil dan aku tap-tap lagi. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku. Setelah sekitar 3 layer, ini sudah kelihatan flawless ya. Dia bisa menyamarkan imperfection wajah aku. Mulai dari area bawah mata sampai noda-noda yang ada di pipi, sudah lumayan tertutupi ya. Dan untuk finishnya sendiri aku akan sedikit zoom. Menurut aku sih ini matte, tapi matte-nya masih natural, nggak kelihatan berbedak sama sekali. Jadi nggak dempul gitu loh, agak beda sama punyanya Emina yang matte kemarin. Dia kan matte yang kelihatan berbedak, sedangkan ini kayak lebih nyatu aja dengan warna kulit aku. Dan sebenarnya sih ini bukan yang kegelapan banget, cuman karena ini tuh warna natural, jadi di aku tuh kayak kurang kuning, sehingga hasilnya tuh kurang fresh gitu di wajah aku. Tuh kalau misalnya aku lihat perbandingannya dengan leher aku, dia juga sedikit lebih gelap, cuman aku masih bisa pakai sih, nggak yang bener-bener gelap banget. Semoga aja nanti oksidasinya nggak terlalu parah. Dan pastinya yang paling aku suka karena hasilnya tuh matte-nya masih natural. Dan sekarang aku akan lanjut aja nih di sisi kiri wajahku. Aku akan sesekali ngadep ke sana ya, karena di situ memang ada kaca. Kebetulan ini aku ada jerawat, tapi kayaknya nggak jadi, cuman masih agak kemerahan, dan ini langsung bisa menutupi ya kalau misalnya cuman kemerahan-kemerahan gitu. Tapi karena coveragenya tadi seperti yang aku bilang medium to full, ini aku perlu ambil lagi dan aplikasikan lagi sampai di coverage yang aku pengen. Oke, sekarang aku udah selesai mengaplikasikan nih di sisi kiri wajah aku. Sekarang langsung akan aku bahas aja klaim-klaim produk yang tertera di packagingnya ini ya. Jadi di sini dia menyebutkan give the perfect blend of skincare and coverage. Jadi ini adalah perpaduan sempurna dari skincare dan juga coverage. Karena memang fungsi dari cushion ini kan sebenarnya bisa membuat wajah tuh lebih flawless, coveragenya menutupi imperfection. Kelihatan sih di sini, nanti aku akan kasih tunjuk detailnya. Tapi kenapa dia menyebutkan skincare? Karena memang ada kandungan-kandungan yang tertera di bagian depan. Ada salicylic acid, niacinamide, dan juga red clover flower.
Yang setahu aku kalau salicylic acid memang dia tuh bagus untuk kalian yang mungkin ada jerawat atau sering iritasi ya. Itulah kenapa namanya Fix and Flawless Acne Cover Cushion. Selain dia bisa memberikan coverage yang bagus di wajah, dia juga aman untuk kalian yang tipe kulitnya acne prone. Selanjutnya dia juga menyebutkan weightless buildable coverage and effortless perfection. Bisa dibilang kalau dari rasanya bener nih, ringan. Tadi seperti yang udah aku bilang ya waktu awal pengaplikasian tuh kayak nggak pakai apa-apa gitu. Tapi memang dari coveragenya medium to full. Jadi kita bisa build pelan-pelan sehingga hasilnya di wajah aku nih, aku akan kasih tunjuk before afternya aja ya. Untuk cushionnya dari si makeup ini bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajah aku, termasuk area bawah mata yang gelap dan noda-noda di pipi. Walaupun ini di sisi kanannya tuh masih kelihatan ya yang bagian paling gelapnya tuh samar tipis, tapi udah oke lah ya. So bisa dibilang untuk mendapatkan hasil yang full coverage kayak gini, kita perlu layer lagi kayak sekitar 2-3 layeran ya tadi di wajah aku. Tapi walaupun seperti itu, rasanya di wajah itu kayak masih ringan aja sih. So sekarang aku akan lanjut menyebutkan formulated with properties that helps acne skin dan calm down breakout. Jadi di sini memang dia itu tadi karena ada kandungan salicylic acidnya, itu akan ngebantu waktu kalian lagi ada jerawat ataupun lagi dalam kondisi yang meradang gitu ya jerawatnya, ini akan kayak friendly gitu loh, nggak akan memperparah. Justru ini malah akan mengkalmkan atau menenangkan gitu ya untuk jerawatnya. Bahkan tadi ada sih jerawat aku yang di sini ini sebenarnya nggak jadi muncul jerawat sih, masih agak kemerahan gitu. Aku tap-tap menggunakan cushionnya ini, dia bisa menutupi. Mungkin bisa juga kalau kalian lagi ada jerawat kemerahan ya. Buat kalian yang udah nyobain cushionnya ini dalam kondisi yang lagi berjerawat meradang, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Menurut kalian untuk coveragenya seperti apa? Dan satu lagi nih untuk kandungannya, dia ada SPF 35 PA+++, yang pastinya bisa melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Tapi kalau aku sendiri sih tetap menggunakan sunscreen terpisah ya. Cuman kalau misalnya cushionnya juga ada perlindungan dari matahari, itu pastinya aman ya buat kalian yang sering ada aktivitas di luar ruangan, kayak panas-panasan, kemana-mana naik motor, kayak aku. Ini akan memberikan perlindungan ekstra. Ya, untuk packagingnya udah kotor, jadi kalian harus hati-hati ya kalau misalnya package-nya tuh soft pink atau warna-warna putih. Ini yang sering terjadi. Biasanya kalau kita pegang-pegang cushionnya dan tempelin di sini, nah akan ngecap-ngecap kayak gini. Lanjut sekarang aku akan set menggunakan bedak karena memang tipe wajah aku tuh normal to oily, area T-zone sering gampang berminyak. Di sini aku akan menggunakan punyanya Wardah Insta Perfect ya, yang namanya Quick Matte Loose Powder. Karena menurut aku sih ini dia memang matte yang flawless, cuman untuk ketahanannya sepertinya nggak terlalu yang se-wow itu. Jadi nanti kita tetap akan bisa lihat ketahanan pure dari si cushionnya. Seperti biasa aku akan aplikasikan di sekitaran T-zone dan area bawah mata saja. Seperti ini menggunakan puff. Nanti untuk area lainnya akan aku pakai brush ya biasanya biar hasilnya lebih natural juga. Dan aku akan kasih tunjuk ya, aku sampai di tahap ini sudah jam 12.53. Jadi bisa dibilang hampir jam 1 siang ya. Dan seperti biasa aku akan selesaikan makeupku dulu, nanti aku akan balik lagi. Ya, seperti ini untuk hasil finish makeupnya. Seperti biasa, makeup flawless matte natural ala aku tanpa menggunakan setting spray, highlighter, ataupun primer ya. Jadi ini pure cushion dengan di set menggunakan bedak saja. Tadi sebenarnya hasilnya termasuk matte yang masih natural kulit, tapi setelah di set menggunakan bedaknya Wardah, ini yang Insta Perfect, menurut aku sih ini kayak lebih matte, tapi matte-nya juga masih aman, nggak kelihatan dempul juga. Tapi setelah aku perhatikan nih di wajah aku kayaknya kok agak sedikit oksidasi ya, aku nggak tahu sih ini. Ini dengan warna leher aku ya, dan ini adalah cushionnya. Sepertinya warnanya agak sedikit menggelap, semoga aja nanti setelah dipakai seharian nggak segitunya. Aku akan update karena baru dipakai hari ini, jadi nanti untuk tes ketahanannya akan aku taruh di akhir video. Dan sejauh ini aku menggunakan cushionnya si makeup yang Fix and Flawless Acne Cover. Menurut aku sih yang pertama tadi aku udah tekankan kalau dia tuh ringan banget. Jadi kayak nggak kerasa berat di wajah, bahkan setelah di set bedak masih aman. Terus hasilnya dengan medium to full coverage bisa mengcover imperfection yang ada di wajah aku. Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya kayak gimana, dan menurut aku worth to buy nggak sih buat kalian coba dan beli. So pastiin tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian.
Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye! Aku mau update tas ketahanan, ini sudah jam 17.26, pakainya 5,5 jam, udah kelihatan glowy ya di T-zone sekitaran hidung. Tapi aku akan zoom aja nih. Yang paling kelihatan berminyak sebenarnya di ujung hidung, sedangkan di lipatan hidung bagian yang lainnya itu masih kelihatan bagus, belum berminyak. Wow, padahal udah pakai 5 jam, walaupun sini masih di dalam ruangan ya. Terus aku ini keringetan tapi masih aman juga, nggak terlalu yang ngelopek. Biasanya kan bagian situ kalau aku udah keringetan tuh kayak agak lumer gitu, tapi ini masih cukup oke. Yang kelihatan berminyak di ujung hidung aja. Sekarang aku habis pergi nih sudah jam 10, pakainya 10 jam. Langsung aja aku buka masker aku. Dan di situ kelihatan lumayan banyak nempel ya di masker, tapi tenang, kita akan lihat dulu kondisi wajahku kayak gimana. Ini langsung akan aku zoom aja. Memang sudah terlihat di T-zone aku kayak berminyak gitu. Lebih berminyak ya pastinya dari tadi. Tuh, minyakan banget di ujung hidung aku. Dan lipatan hidungnya, bahkan ini waktu aku geser tuh kayak lumer gitu. Tapi untuk di area lain kayak misalnya di pipi, dagu aku, ini coveragenya masih ada ya. Pastinya dengan kondisi seperti ini coveragenya masih kelihatan oke. Agak ngelopek nih, kena keringet di sekitaran dahi karena mungkin nempel di helm juga, itu hal yang wajar. Sekarang aku tap-tap pakai tisu, dia nempel dan aku akan kasih tunjuk detailnya. Ini ibaratnya kalian tap pakai face paper ya. Di situ kelihatan di hidung aku memang sudah lumer, tapi di lipatan hidung dan bekas kacamata itu kayak masih bagus gitu. Nggak crack ataupun keangkat yang benar-benar kelihatan. Kalau coverage selain T-zone nggak usah dipertanyakan ya, masih kelihatan bagus dari tadi. Bahkan itu di bekas jerawat kemerahan juga masih tercover. Nih hasilnya seperti ini, kelihatan yang lumer tuh cuman di ujung hidung aku aja. So, melihat hasilnya di wajah aku, menurut aku untuk cushionnya dari Stay Makeup ini cukup tahan lama ya, dipakai 10 jam. Dan minyaknya tuh nggak parah-parah banget, padahal tadi kondisi aku juga udah pakai pergi. Walaupun sih dalam kondisi nggak panas-panasan ya. Dan finishnya sendiri di wajah aku tuh nggak kelihatan yang dempul atau berbedak, padahal ini kan sudah dipakai sampai lama, jadi nggak kayak gitu. Sebenarnya sih ini agak sedikit oksidasi, cuman nggak parah, jadi nggak membuat wajah terlihat kusam sih. Overall sih menurut aku ini cukup worth to buy buat kalian coba dan beli kalau kalian kulitnya berminyak dan berjerawat.